Ya saudara, kita ke informasi lainnya. Selain menginfeksi sapi dan kambing, puluhan ekor kerbau di Lumajang, Jawa Timur juga terindikasi terjangkit penyakit mulut dan kuku. Di sejumlah daerah lainnya hingga kemarin juga masih terus ditemukan hewan ternak yang menunjukkan gejala penyakit mulut dan kuku. Tidak seperti biasanya, puluhan kerbau milik warga desa terlihat lesu. Begitulah pengakuan Yanto, peternak kerbau di desa Banyu Putih Kidul, Jatiroto, Lumajang. Kerbau yang biasanya berendam di satu tempat, kini harus dipisah setelah adanya sejumlah kerbau yang terpapar penyakit mulut dan kuku. Kerbau-kerbau miliknya pun kini harus mendapat perawatan ekstra, yakni berjemur. Untuk makan pun, kerbaunya kini harus disuapi. Menurut Yanto, 3 ekor kerbaunya terpapar penyakit mulut dan kuku sejak 2 minggu lalu. Ya tahunya setelah kasih makan itu gak bisa melaku kerbaunya. Terus gak makan wes. Terus saya kasih jamu, pancet disuntikkan, pancet. Ini yang bengkak di bagian apa aja? Ya seluruh tubuhnya, ini mulutnya, ini hidung, kaki. Ya minta tolong carikan obatnya biar masyarakat tidak resah. Penyebaran wabah penyakit mulut dan kuku di Lumajang kini bertambah menjadi hampir 900 ekor ternak. Terbanyak adalah sapi yang mencapai 800 ekor, sementara sisanya adalah domba, kambing, dan kerbau. Di Aceh Utara, sedikitnya 174 ekor sapi dan kerbau juga terindikasi penyakit mulut dan kuku. 3 diantaranya mati. Temuan ini didapat setelah petugas Dinas Perkebunan, Peternakan, dan Kesehatan Hewan atau PPKH mendatangi sejumlah kandang ternak warga. Petugas mendapati beberapa ekor sapi di Kecamatan Samudra terluka parah di hidung dan kaki. Namun kasus terbanyak ditemukan di Kecamatan Loksukon yang mencapai 75 kasus. Dinas PPKH menyatakan cepatnya penyebaran PMK selain disebabkan oleh pakan, juga karena sapi dibiarkan berkeliaran sehingga rawan membawa penyakit. Untuk sementara, petugas memberikan vitamin tambahan untuk ternak warga. Dia bisa jadi lewat air liur, lewat udara, lewat campuran pakan, lewat terkontaminasinya air minum. Yang paling penting dipahami bahwa ini penyakit bisa disembuhkan. Dia masa inkubasinya 14 hari dia punya virus, inkubasi itu dalam tubuh hewan 14 hari. Jadi setelah 14 hari itu dia akan sembuh dengan catatan kita obatin dia. Salah satu upaya mencegah penyebaran penyakit mulut dan kuku adalah dengan mengkarantina ternak yang terindikasi terpapar. Seperti yang dilakukan di lokasi karantina ternak di Tulang Bawang Barat, Lampung. Hingga Minggu siang ada 11 ekor sapi yang masih dikarantina setelah menunjukkan gejala PMK. Tak hanya pengobatan, petugas juga rutin melakukan penyemprotan disinfektan pada kandang karantina ternak. Menteri Pertanian meminta peternak rajin menjaga kebersihan kandang sebagai upaya mencegah penularan PMK. Dengan perlakuan sudah sembuh seperti ini, kemudian dikarantina agar tidak membawa virus atau tidak carrier, maka tentu saja kita berharap ini bisa baik. Sekali lagi, karena ini penjangkitan bisa cepat kalau PMK, kita tidak boleh pede berlebihan. Kasus PMK di Lampung terdeteksi sejak 2 pekan lalu. Belasan ekor sapi di Tulang Bawang Barat dan Mesuji terpapar, 1 diantaranya mati. Kementerian Pertanian sekali lagi menyatakan daging sapi yang terserang PMK aman dikonsumsi, kecuali bagian tertentu seperti kepala, jeroan, dan bagian kaki. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan.